Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan soal dari Firma Solok Indah. Di mana pada kali ini kita akan mengerjakan soal dari Firma Solok Indah untuk bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini adalah untuk pembayaran hutang kepada PT Bintang, di mana ini untuk melunasi utang dagang atas pembelian kredit tanggal 24 November dengan termin 2/10 N/30. Uang yang kita bayar adalah sebesar Rp179.148.418. Kita buka lembar kerjanya. PT Bintang pada tanggal 24 November kita hutangnya sebesar Rp182.804.508. Jadi kita bisa lihat total hutangnya itu bisa di soal maupun di kartu hutang. Kita buka lembar kerjanya yaitu jurnal pengeluaran kas karena bukti kas keluar atau cash payment journal. Ya, kita buat tanggalnya. Tanggal 4. Lalu ini nomornya kita salin ke evidence number. Lalu deskripsinya bisa kita tulis nama dari suppliernya PT Bintang. Total hutangnya adalah, kan ini pelunasan hutang dagang yang total tanggal 24. Kita lihat di kartu hutang, ini dia. Ya. Lalu yang kita bayarkan sebesar uangnya 179 juta. Kita tulis 179 juta. 148.000. 418 rupiah. Oke. Selisihnya kita masukkan ke dalam, ya, kita cari akunnya ke dalam purchase discount, ya, atau potongan pembelian. Nomor akunnya kita hitung, misalnya total keseluruhan hutang tadi dikali dengan 2%. Oke, kita jumlahkan. 182.804.508 rupiah. Oke. Jadi, bukti kas keluar ini kita catat ke dalam cash payment journal. Kolom account payable ditulis sejumlah hutang kepada PT Bintang, lalu kreditnya adalah cash in bank sesuai dengan bukti kas keluar kita. Nah, selisihnya masukin ke dalam akun purchase discount. Jadi total purchase discount ini didapat dari account payable dikali dengan 2%. Karena kita berkaitan dengan account payable, maka kita salin juga ke dalam kartu hutang. Kita buka kartu hutangnya PT Bintang tanggal 4. Kita buat cash payment journal. Nah, karena tadi posisinya debit, kita taruh di debit. Ini dia ya, cash payment journal tadi debit ya, ini posisinya. Kita pindah ke kartu hutang sebelah debit. Oke. Kredit ketemu debit dengan angka yang sama berarti udah 0. Berarti hutangnya sudah lunas. Oke, untuk bukti kas keluar yang dibayarkan kepada PT Bintang sudah selesai kita input ke dalam cash payment journal dan dipindahkan account payable-nya ke kartu hutang. Selanjutnya kita ke bukti transaksi berikutnya. Untuk bukti
bukti kas masuk ini merupakan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit dari PT Sejahtera. Artinya, ini bukti kas masuk ini kita masukkan ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kita lihat tanggalnya, tanggal 5. Evidence number-nya kita ambil yang ini, nomornya dari BKM-nya. Oke, deskripsinya kita tulis nama dari customer kita, PT Sejahtera. Terima uangnya adalah sebesar Rp160.406.400. 160.406.400 rupiah. Lalu kita lihat di kartu piutang kita cari PT Sejahtera. Nah, ini dia. Pelunasan 27 November. Nah, berarti yang saldonya yang berarti yang ini. 27 November. Atau lihat di soalnya. Oke, ini angkanya 163.680.000. Oke, kita tulis di account receivable-nya. Nah, jadi kan terdapat selisih. Nah, selisih ini karena dia karena kita melakukan penjualan pada tanggal 27 November dan dilunasi tanggal 5, maka masih mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi kita hitung diskonnya. Diskonnya adalah 2%. Nah, seperti ini. Akunnya adalah sales discount. Oke, kita jumlahkan sama ya, Rp163.680.000. Nah, angka dari account receivable ini kita pindahkan ke dalam kartu piutang. Kita tulis tanggalnya, tanggal 5, misalnya cash receipt journal. Karena ini sebelah kredit, maka kita taruhnya di sebelah kredit. Seperti ini. Jadi dipindahkan sesuai dari jurnal cash receipt jurnalnya. Jadi sesuai jurnal penerimaan kasnya. Berarti saldo debit kalau ketemu kredit kita kurangin. Oke, seperti ini. Oke, untuk transaksi bukti kas masuk ini sudah selesai kita catat ke dalam cash receipt journal. Dan untuk akun receivable-nya sudah kita pindahkan ke kartu piutang. Selanjutnya kita ke dokumen berikutnya. Berikut ini bukti kas masuk lagi, berarti prosesnya sama seperti tadi di dokumen sebelumnya, yaitu kita salin ke cash receipt journal. Kita lihat tanggalnya tanggal 6, kita tulis di sini masih di cash receipt journal. Nah, nomornya kita pindahkan. Lalu deskripsinya kita buat nama dari customer-nya PT Mentari. PT Mentari. Kita terima uang sebesar Rp275.429.000. Oke, angka ini kita salin ke dalam cash in bank. Kita lihat tanggal 28 November PT Mentari
telah berhutang kepada kita berapa. Kita lihat di kartu piutang, kita cari PT Mentari, ini dia ya totalnya. Kita pindahkan ke dalam cash receipt journal, bagian kolom account receivable. Nah, jadi terjadi selisih nih. Karena dia transaksinya 28 November dan dilunasi tanggal 6 Desember, maka masih dalam batas waktu mendapatkan diskon karena terminnya adalah 2/10 N30. Artinya dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi ini, apabila dia melunasi, maka dia dapat diskon 2%. Jadi kita berikan dia diskon 2%, berarti 2% kali piutangnya. Oke, akunnya yaitu sales discount. Oke, kita jumlahkan. Oke ya, sama ya. Lalu kalau sudah kita catat di cash receipt journal, maka jangan lupa angka ini kita pindahkan ke dalam kartu piutang. Kita tulis tanggalnya. Tanggal 6, kita tulis cash receipt journal. Misalnya cash receipt journal 1. Posisinya ada di kredit. Nah, ini posisi kredit ya. Oke. Debit ketemu kredit dikurangin. Oke, sudah lunas. Jadi, untuk customer PT Mentari sudah tidak ada hutang lagi kepada kita. Untuk dokumen transaksi ini, bukti kas masuk sudah kita catat ke dalam, ya tadi kita catat ke dalam cash receipt journal, ada cash in bank dan account receivable. Karena masih dapat diskon 28 November dilunasi 6 Desember masih dalam waktu batas diskon karena terminnya 2/10 N/30. Dikalikan 2% dari account receivable-nya. Lalu angka dari account receivable kita pindahkan ke kartu piutang. Selanjutnya kita akan mengerjakan dokumen bukti kas keluar. Nah, ini sama prosesnya kayak kita mengerjakan dokumen tadi. Maka akan kita catat ke dalam cash payment journal. Oke, kita tulis tanggalnya, tanggal 6. Lalu evidence number-nya kita ambil nomor ini 03 BKK. Deskripsinya kita kasih nama PT Riken. Oke, kita lihat hutang PT Riken pada 27 November. Bisa dilihat di soal awal atau kita lihat di kartu hutangnya, yaitu angka saldonya yang pastinya bukan angka transaksi dari proses jurnal, ya kita ambil yang saldonya. Nah, ini dia. Lalu ternyata dilunasi sebesar Rp155.303.595. Nah, ini kita masukin ke kolom cash in bank. Maka karena tadi 27 November dilunasi di tanggal 6 Desember itu masih mendapatkan diskon sebesar 2%. Maka kita taruh di purchase discount. Berarti diskonnya adalah sebesar account payable dikali 2%. Oke. Demikian tadi sudah kita pindahkan transaksinya ke dalam cash payment journal, tapi belum kita pindahkan ke kartu hutang. Jadi kita pindahkan dulu ke kartu hutang. Nah, ini pindahkan ke kartu hutang. Sebelah debit ya. Berarti kartu hutang tanggal 6. Deskripsinya adalah cash payment journal. Lalu kita buat ref-nya adalah cash payment journal. Karena di sini cash payment journalnya adalah sebelah debit, maka kita pindahkan sebelah debit.
Oke, berarti saldo kredit, kalau ketemu debit kita kurangin. Oke, sudah selesai. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk bukti kas keluar PT Riken. Yang dimana kita tadi catat ke dalam cash payment journal, lalu account payable-nya kita pindahkan ke kartu hutang. Demikian video kita kali ini di mana kita sudah mengerjakan bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Jika bukti kas masuk, kita catat ke dalam cash receipt journal. Dan jika dia bukti kas keluar, kita catat ke dalam cash payment journal. Apabila mendapatkan diskon untuk pelunasan hutang, maka kita masukin ke dalam purchase discount. Apabila penerimaan piutang, apabila mendapatkan diskon, kita pindahkan ke sales discount. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.